Sombong banget. Malaysia tantang timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Ketertarikan timnas Malaysia untuk menghadapi timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September tahun 2025 menjadi sorotan media negeri jiran. Bukan tanpa alasan, laga ini dianggap sebagai momentum ideal untuk menguji kekuatan 7 pemain keturunan baru yang tengah dipersiapkan oleh skuad Harimau Malaya. Kabar mengenai potensi pertemuan antara Indonesia, Malaysia, dan Lebanon dalam sebuah turnamen mini mencuat setelah akun media sosial @tisinfootball membagikan informasi tersebut. Turnamen ini direncanakan berlangsung selama jendela internasional FIFA, yakni antara 1 hingga tanggal 9 September tahun 2025. Respons dari publik dan media Malaysia pun cukup antusias. Salah satu akun TikTok olahraga asal negeri jiran, @palatau_bola, menyebutkan bahwa momen ini sangat pas bagi timnas Malaysia untuk memberikan jam terbang kepada 7 pemain keturunan yang siap memperkuat skuad mereka. Ini waktu terbaik untuk mencoba 7 pemain keturunan baru. Indonesia direncanakan menjadi tuan rumah turnamen mini saat FIFA Matchday 1-9 September tahun 2025, demikian bunyi unggahan akun tersebut, yang dikutip pada Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Namun, pelaksanaan turnamen ini masih bersifat tentatif, tergantung pada nasib timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika skuad Garuda berhasil melaju langsung ke putaran final atau setidaknya ke babak keempat, maka jadwal mereka akan sangat menentukan. Saat ini, anak asuh Patrick Kluivert masih bersaing ketat di grup C putaran ketiga. Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 9 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di peringkat kedua, dan 4 poin dari Australia yang memimpin klasemen. 2 pertandingan penting tersisa di bulan Juni tahun 2025, melawan China tanggal 5 Juni, dan Jepang tanggal 10 Juni akan sangat menentukan peluang Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berikan syarat khusus buat para pemain keturunan di Eropa yang bakal dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir timnas Indonesia memang gencar mendatangkan pemain keturunan untuk menambah kualitas skuad Garuda. Teranyar, timnas Indonesia mendapat 4 amunisi tambahan dari pemain keturunan jelang menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Ole Romeni, Dean James, Joey Pelupesi serta Emil Audero. Akan tetapi, Erick Thohir dalam pernyataan terbarunya menyebut bahwa tidak semua pemain keturunan bakal dilakukan proses naturalisasi. Menurutnya, PSSI hanya akan melakukan naturalisasi pemain keturunan yang memiliki kualitas serta sesuai dengan keinginan pelatih. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Artinya banyak juga pemain naturalisasi di zaman sebelum-sebelumnya, juga ada yang kita tidak melanjutkan prosesnya. Jelas Erick ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Selasa tanggal 29 April tahun 2025 lalu. Salah satu kasus terbaru di mana PSSI batal melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan adalah Jenna De Jong. Namun, proses tersebut batal karena menurut PSSI pemain jebolan Liga Belanda dan Jerman itu tak masuk skema pelatih Satoru Mochizuki. Ya karena tadi tidak lain, ya tentu standar atau keinginan daripada seorang pelatih ataupun kami di PSSI membangun sebuah tim itu kan harus benar-benar transparan, tidak ada pemain titipan dan standar yang ada dengan kualitas juga yang bisa kita sesuai dengan kriterianya, tutur Erick. Dalam unggahan itu, ia memutuskan mengundurkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia karena diperlakukan sangat tidak profesional oleh PSSI dalam menjalani proses naturalisasi. Pelatih timnas Malaysia, Peter Ceklamovski lontarkan statement kontroversial dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi dalam negeri, Astro Arena. Juru taktik asal Australia melontarkan ide soal cara mendongkrak prestasi sepak bola Malaysia. Salah satu contoh yang sudah terbukti sukses adalah cara PSSI dengan proyek naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, PSSI rajin berburu para pemain diaspora yang berkarir di negeri Eropa. Tujuannya tentu untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Hasilnya,
Timnas Indonesia berhasil mencapai banyak prestasi mengesankan dalam 5 tahun terakhir. Bertambahnya prestasi berarti juga makin banyak pemain berkelas di Eropa yang bersedia bergabung dengan Timnas Indonesia. Malaysia saat ini di bawah kepengurusan FAM yang baru mulai mengadopsi cara yang dilakukan Indonesia. Hector Hevel dan Gabriel Palmero jadi dua nama terbaru pemain diaspora di Eropa yang bersedia membela Harimau Malaya di pentas internasional. Meski begitu, Peter Ceklamovski mengaku bahwa cara yang dilakukan Timnas Indonesia tak relevan bagi Malaysia. Dirinya menyebut bahwa Malaysia punya masalah sekaligus solusi yang berbeda dibandingkan Indonesia. Proyek Indonesia tentang naturalisasi tidak berarti apa-apa bagi saya, ujar Peter Ceklamovski dalam video trailer acara bola itu live edisi tanggal 1 Mei tahun 2025 yang diunggah oleh Instagram Astro Arena. Jadi saya tidak akan membicarakannya. Itu tidak relevan bagi saya. Itulah yang kami lakukan di sini. Kami memiliki manfaat unik dari sepak bola Malaysia. Dan dengan itu kami juga memiliki tantangan unik. Dan Anda harus memahami keduanya untuk mendapatkan langkah yang tepat untuk maju. Dan itu dengan Yang Mulia Kerajaan Malaysia, dan semua orang di sekitar kita, itulah yang ingin kami lakukan. Saya melihat potensi besar di Malaysia dalam sepak bola, lanjutnya. Meski begitu, dirinya dengan rendah hati mengakui bahwa Malaysia belum mencapai level yang diinginkan untuk bersaing di pentas internasional. Timnas Indonesia kini memiliki sejumlah pemain diaspora yang berkiprah di Liga Belgia. Salah satu yang paling menonjol adalah Joey Pelupesi, gelandang bertahan milik Lommel SK. Joey bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia itu sejak Januari tahun 2025 dan langsung menjadi pilar utama. Sejak debutnya bersama Lommel, Joey sudah tampil dalam 13 pertandingan dan mencatat 1 assist. Pelupesi bukan hanya rutin jadi starter, tetapi juga tampil penuh dan konsisten di setiap laga. Performa stabilnya di Liga Belgia menjadi modal kuat untuk menembus skuad Timnas Indonesia. Pemain berusia 31 tahun itu melakukan debutnya bersama Garuda saat melawan Bahrain pada Maret tahun 2025. Laga tersebut menjadi pengalaman emosional bagi Joey yang untuk pertama kalinya membela negara leluhurnya. Sepak bola selalu jadi bagian besar dalam hidup saya. Saya sudah menjalani karir panjang di klub-klub Eropa dan sangat menikmatinya, ujar Joey dikutip dari YouTube Timnas Indonesia. Tetapi ketika bermain untuk Timnas Indonesia, ada rasa yang berbeda, terutama saat lagu kebangsaan dikumandangkan, lanjutnya. Atmosfer Stadion Gelora Bung Karno yang dipenuhi puluhan ribu supporter membuat momen debut Joey semakin spesial. Ia menyebut pertandingan melawan Bahrain terasa sangat penting karena punya tujuan besar demi Piala Dunia. Kami tahu laga itu bukan pertandingan biasa. Ada tanggung jawab dan semangat berbeda yang kami bawa, ujar Pelupesi. Sulit dijelaskan, tapi jelas terasa berbeda dari apa yang biasa saya rasakan di level klub, tambahnya. Dengan penampilan solid di Lommel dan kontribusi menjanjikan di timnas, Joey Pelupesi layak disebut sebagai pemain Indonesia paling bersinar di Belgia saat ini. Joey Pelupesi dan kawan-kawan kini diharapkan bisa kembali menunjukkan kemampuan terbaik mengingat Timnas Indonesia akan memasuki periode penentuan pada Juni tahun 2025. Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga sisa grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra China dan Jepang. Hasil laga ini akan menentukan lolos langsung atau tidaknya skuad Merah Putih ke Piala Dunia 2026.